Shalom, jumpa lagi dalam ibadah raya online GBI The Seed Yogyakarta. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung beribadah dalam ibadah online GBI The Seed Yogyakarta. Berikut saya akan menyampaikan info tambahan. Hari Selasa akan diadakan Fikul via Zoom pukul 6 sore, dan untuk link akan dikirim melalui grup Fikul oleh gembala masing-masing. Perjamuan kudus akan dilaksanakan 2 kali dalam sebulan. Perjamuan kudus yang pertama akan dipimpin oleh gembala jemaat, dan yang kedua akan dipimpin oleh gembala sidang. Setiap Sabtu akan diadakan worship night yang akan dilayani langsung oleh Pendeta Arianto Tanisip dengan tim PPW GBI The Seed dan wajib diikuti oleh seluruh jemaat. Untuk info lebih lanjut akan disampaikan di grup masing-masing. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita menyiapkan diri kita untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Tentu luar biasa, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus kita. Ya, tidak terasa waktu sudah cepat berlalu. Walaupun kita masih dalam pergumulan, masih dalam persoalan, tapi kita percaya kalau kita di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Seperti dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Bapak Ibu, mari kita mendekat. Kita duduk diam di pelataran Tuhan. Mari kita ambil waktu untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu sehingga kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Karena itu kami mau buka hati pikiran, biar rumah-rumah jemaat-Mu dipenuhi dengan dupa-dupa yang harum, sehingga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap berikan yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Baik di dalam suka dan duka, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak
katakan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, Amin. baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak Tuhan terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, sebab Kau layak. Yesus layak terima pujian. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji, kami boleh menyembah, kami boleh membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena Engkau yang telah memanggil kami untuk menikmati hadirat-Mu. Yes Lord Jesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama dengan iman katakan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita tinggikan lebih lagi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan dengan iman, Engkau
bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan. Terima kasih, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang berkuasa. Yesus Tuhan Rajaku, Yesus Tuhanlah kekuatanku. Kami bermazmur bagimu, kami memuji nama-Mu. Engkau baik, Engkau baik. Yesus ajaib, Yesus ajaib. Engkau baik. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Raja. Boleh mari kita angkat tangan kita katakan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana Maha Tinggi Raja. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana,
kasih Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Sehingga kami boleh bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami mau lebih lagi bersuka cita dalam Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lagi. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan siap bersuka cita bersama Tuhan. Lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, siap terbang tinggi bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara siap terbang tinggi bersama Tuhan, pagi hari ini Tuhan mengajak kita semuanya untuk terbang tinggi di atas badai persoalan hidup. Amin. Amin. Tetap sukacita di dalam badai persoalan. Yeay. Mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Yeay. Mari kita terbang bersama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Mari terbang bersama Tuhan bagaikan Raja Wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Sekali lagi
Tuhan Yesus. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus yang membawa kita terbang tinggi. Haleluya. Bumi akan berlalu, bulan tak bercahaya lagi, langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi janji Tuhan Yesus yang difirmankannya tetap untuk selama-lamanya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita bersuka cita buat Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, Amin. biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah,
kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2. Bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan. Masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91. Bergantung, kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan hati sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Karena kalau kita pagi hari ini kita kuat, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita ikut Tuhan Yesus. Sebagai kesukaan kita, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Biar Dia yang pimpin setiap langkah kehidupan kita. Hari ini
namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk anugerah kasih karunia-Mu di pagi hari ini, sehingga kami kuat karena Engkau. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Shalom jemaat Desit yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, kita barusan merayakan ulang tahun negara kita Republik Indonesia yang ke-75. Saya percaya itu adalah anugerah Tuhan dan tema kita masih di bulan ini. Bulan kemenangan besar bagian yang ketiga. Dan hari ini saya akan bahas satu kebenaran firman Tuhan, tentunya akan menguatkan saya dan saudara, dan pastikan bulan ini pasti kita menang besar. Dan saya berdoa saudara terus semangat bergairah di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu, biar semua orang bergairah. Setiap orang yang mengikuti acara ibadah ini semua diberkati oleh Tuhan. Setiap firman yang kami dengar, kami semua dikuatkan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya berdoa di minggu yang keempat, minggu keempat di bulan Agustus, bulan kemenangan besar. Saya berdoa benar-benar saudara ini terjadi dalam hidup kita. Terus deklarasikan, terus perkatakan. Saya berdoa saudara tetap semangat di dalam Tuhan. Kalau minggu kemarin kita mendengar dari gembala senior kita bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Di minggu ini juga pasti akan lebih luar biasa. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu. Dan saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan dalam Ulangan pasal yang ke-20. Ulangan pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya, sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar dan janganlah gemetar karena mereka. Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, ada 3 hal saudara yang saya mau bagikan buat saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, apabila engkau keluar berperang melawan musuhmu dan melihat kuda dan kereta. Saudara, kalau hari-hari di zaman pada waktu itu saudara, setiap orang yang berperang pasti ada menyiapkan kuda dan kereta. Kuda itu bicara tentang sesuatu yang cepat saudara, dia lebih kuat saudara. Dan kereta itu adalah kendaraan yang mereka pakai saudara. Oh, ada kuda yang besar, ada kereta yang besar. Tapi Tuhan berkata jangan takut. Oleh karena itu saudara, di bulan Agustus ini bulan kemenangan besar. Waktu engkau melihat musuh, apa yang menjadi musuh kita? Apa yang menjadi tantangan buat kita? Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Apa yang menjadi kegelisahan buat kita? Itu mungkin menjadi musuh kita. Mungkin pekerjaan kita, mungkin studi kita, mungkin ada yang sedang mengerjakan tugas akhir, penelitian, bahkan mungkin skripsi dan lain-lain. Mungkin itu kita anggap jadi musuh kita. Mungkin ada masalah keuangan kita, masalah ekonomi kita, masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita, masalah mungkin hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin itu juga jadi masalah musuh kita saudara. Tapi saya berdoa, firman Tuhan berkata jangan takut. Jadi hal yang pertama saudara, bagaimana kita melihat kemenangan yang besar? Yang pertama, pastikan saudara tidak perlu takut. Kenapa? Jangan sampai saudara engkau lihat fakta, engkau melihat kereta yang besar, melihat kuda yang banyak, sehingga itu mempengaruhi cara berpandangmu, cara engkau melihat, akhirnya memunculkan kekhawatiran dan ketakutan. Oleh karena itu sebagai gembala, saya menyampaikan pesan ini. Saudara tetap bergairah karena ada janji Tuhan. Tuhan menyertai waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu Tuhan juga
mengeraskan hatinya Firaun. Waktu mereka dikejar, saudara, mereka harus melewati padang gurun, mereka harus melewati yang namanya laut Tebraun. Tapi Tuhan menyertai mereka. Ada tiang api, ada tiang awan. Saya percaya janji itu juga masih berlaku buat saya dan saudara. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Masalah pasti datang, tantangan pasti ada, kekhawatiran pasti menghantui kita. Tapi saya berdoa hari ini firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab Dia menyertai kita. Jangan takut, jangan takut. Saudara, saya berdoa mungkin hari-hari ini kita punya ketakutan dengan ekonomi kita. Kita punya ketakutan dengan masa depan kita. Kita punya ketakutan dengan keluarga kita. Kita punya ketakutan dengan pergumulan kita. Dan ada banyak hal yang membuat kita takut. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya memberitakan berita anugerah. Jangan takut. Yang kedua, saudara, bagaimana kita masuk di bulan kemenangan yang besar ini. Firman Tuhan berkata, apabila kamu menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil di depan dan berbicara kepada rakyat. Yang kedua, saudara, kita harus berani hadapi musuh, saudara. Kita harus berani, saudara, melangkah. Saya percaya orang yang menang, dia pasti berani untuk melangkah. Tidak ada kemenangan kalau tidak ada pertempuran. Artinya kita berani hadapi musuh, saudara. Apapun resikonya, apapun tantangannya. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia yang menyertai kita. Dia yang menyertai orang Israel dari Mesir. Dia yang menyertai mereka keluar dari perbudakan. Dia yang menyertai mereka lewat tiang awan dan tiang api. Dia Tuhan yang sama juga pasti berikan buat kita keberanian. Saudara, mari kita minta keberanian dari Tuhan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Mungkin kita tidak berdaya, mungkin kita tidak mampu, mungkin kita berkata, Tuhan saya nggak kuat. Minta kekuatan dari Tuhan. Firman Allah berkata dalam kitab Sefanya, bukan karena kuat dan gagah keperkasaan kita, tapi roh Tuhan. Mari kita minta kekuatan roh dari Tuhan. Supaya apa? Kita berani hadapi musuh. Ingat, musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa. Karena firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup dan memberi hidup yang berkelimpahan. Saya berdoa, saudara, minta keberanian dari Tuhan. Saudara, setiap kita pasti punya masalah. Tapi waktu kita minta keberanian, Tuhan akan berikan kita roh sukacita, roh kekuatan, roh kemampuan, roh hikmat. Sehingga kita akan menghadapi musuh. Kita akan menghadapi musuh. Dan saya percaya kita tidak akan melihat musuh yang besar, tapi kita melihat Tuhan yang besar. Itu yang membuat kita jadi berani. Saudara, waktu itu kalau Daud dia melihat Goliat yang besar, tidak mungkin dia berani untuk melawan Goliat, saudara. Tapi dia melihat Tuhan yang besar yang akan mampu berikan kemenangan dalam hidupnya. Sehingga Daud berani, saudara. Daud tidak punya perlengkapan senjata yang hebat seperti Goliat. Daud tidak pernah terlatih jadi seorang tentara. Daud tidak pernah mempersiapkan diri sebagai seorang pahlawan. Tapi orang yang berani menghadapi tantangan, orang yang menghadapi musuh, orang yang berani menghadapi masalah, Tuhan akan buat dia keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, saya berdoa hari ini biarkan ada kekuatan baru, ada semangat baru. Firman Allah berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dan mereka akan terbang seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi. Mereka berlari tapi tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tapi tidak menjadi lelah. Saya berdoa inilah Tuhan berikan. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menghadapi saudara, musuh kita, saudara. Firman Allah berkata demikian, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, jangan takut, jangan gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, mari kita jaga hati kita. Dalam menghadapi situasi ini, saudara, kita harus jaga hati kita. Hati kita tetap tenang, hati kita tetap teduh di dalam Tuhan. Ada lagu, tenanglah jiwaku. Saudara, waktu kita tenang di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan pasti berikan kita kekuatan baru. Waktu kita tenang, kita melihat musuh, bukan lihat musuh yang besar, tapi waktu kita lihat Tuhan yang besar akan mampukan saya dan saudara untuk bisa menghadapi semuanya. Dan orang yang terus jaga hatinya, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Hari-hari ini mari kita jaga hati kita, saudara. Jangan sampai kita gampang kecewa. Jaga hati supaya kita jangan kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok lama sekali COVID ini? Sudah 6 bulan, Tuhan. Tuhan. Saudara, jangan sampai, saudara, saya berkata begini. Kita punya 1000 alasan
untuk mengeluh. Tapi kita punya sejuta alasan untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Saya ulang saudara, kita punya 1000 alasan untuk mengeluh karena situasi keadaan. Tapi kita punya sejuta alasan untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Dia baik. God is good all the time. All the time God is good. Itu yang saudara mari kita ingat. Saudara, waktu kita ingat kebaikan Tuhan, hati kita pasti terjaga. Kita ingat kita pernah ditolong Tuhan. Kita pernah dipelihara. Mungkin kita dalam keadaan sulit. Saudara, mari jaga hati kita. Supaya kita tidak marah, tidak kecewa dengan Tuhan. Karena banyak orang hari-hari ini saudara sudah mulai berkata, Tuhan aku bosan. Aku tidak bisa lagi hadapi hidup ini. Tapi saya percaya orang yang mampu menjaga hatinya, dia akan keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu jangan gentar, jangan takut, jangan gelisah. Saya percaya Tuhan pasti menyertai saya dan saudara. Tetap semangat, terus bergairah. Ada 3 hal saudara. Yang pertama, bagaimana kita mengalami kemenangan besar di bulan Agustus ini. Bagian yang ketiga saudara, yang pertama jangan takut. Yang kedua saudara, firman Tuhan berkata, mari berani melangkah. Yang ketiga, jaga hati kita. Jaga hati kita dari kekhawatiran, jaga hati kita dari kepanikan, jaga hati kita dari kelemahan, jaga hati kita dari hal-hal yang membuat kita marah, kita bisa kecewa. Hari-hari ini saudara banyak orang lagi sensitif. Karena apa? Keadaan saudara. Hari-hari ini banyak orang sensitif, gampang emosi. Dan sebagainya. Mari kita jaga hati kita. Kalau kita jaga hati kita, kita pasti keluar sebagai pemenang. Tetap semangat, terus bergairah. Merdeka, merdeka, merdeka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk tetap taat. Tetap berikan yang terbaik. Di dalam kekurangan sekalipun, mari belajar untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti seorang janda Sarfat, dia memberikan, bahkan dia tidak berpikir besok apa yang dia makan. Dia belajar untuk mau tetap taat. Karena itu, mari kita belajar untuk taat. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Minta benih supaya kita bisa memberikan pekerjaan Tuhan. Karena di rumah Tuhan tidak boleh ada yang kosong. Harus selalu ada persediaan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah kuatkan. Tuhan sudah mampukan kami karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk jemaat-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Jemaat GB in the Seed, kami berdoa supaya Tuhan berikan benih. Supaya mereka dapat memberikan yang terbaik. Dan benih itu akan bisa menghasilkan buah-buah. Sehingga dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberkati pekerjaanmu Tuhan. Engkau berkati, kau pulihkan pekerjaannya. Kau mampukan mereka, kau kuatkan mereka di dalam segala persoalan. Tuhan pulihkan pekerjaannya. Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkatnya. Sehingga pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kemenangan, ada kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan.
Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, tiba saatnya kita akan mendeklarasikan Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 13. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang akan maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun, karena engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudara, ya kita percaya saudara, kita komunitas di gereja belum kita bisa berkumpul. Saya ajak saudara tiap Selasa, ayo bergabung di Zoom yang ada saudara. Dan saya percaya saudara pasti diberkati. Karena ini komunitas saudara, kita perlu kasih makan makanan rohani kita saudara. Yang kedua saudara, jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada PPW Night. Pastikan saudara ikutin di YouTube channel kita saudara, yang dibagikan oleh multimedia. Ayo dimanapun saudara berada, ayo bangun komunitas ini. Saudara, kami dapatkan ini Tuhan yang suruh kami untuk naik di tempat yang tinggi. Nah saudara, pasti engkau bergabung di acara ini saudara. Dan saudara jangan lupa ikutin setiap acara kita, kegiatan kita saudara. Dan saya setiap hari saudara, saya mungkin tidak bisa kunjungi saudara, tapi beri makanan rohani melalui ada live lewat Facebook setiap pagi, setiap malam. Saya berdoa jangan lewatkan. Ini bukan program saudara, tapi saya percaya ini adalah bentuk pelayanan sehingga semua orang juga diberkati Tuhan. Mari kita sama-sama sebelum kita pulang, kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Tuhan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.